Siapa lagi? Kerajaan. Baik itu hidup. Ya. Sekarang kita bahas kerajaan Islam. Yang pertama ada kerajaan Samurai. Kedua kerajaan. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan atau KD perkembangan kerajaan sendiri. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Sebelum memulai proses pembelajaran kita, silakan yang duduk bertiga pindah salah satunya. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu membandingkan teori-teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia berdasarkan bukti atau sumber sejarah. Ada berapa teori korek? Mekka, Persia, dan Indonesia. Oke, sebelum masuk kegiatan pembelajaran inti kita, Miss ada satu kuis di mana kuis tersebut mengetahui karakteristik pembelajaran Anda. Silakan di grupnya dilihat. Di sana telah Miss bagikan link. Silakan Anda mengisi link tersebut untuk mengetahui gaya belajar. Teori Mekka, kemudian teori Persia. Nah, teori Gujarat ini yang menyatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh pedagang yang berasal dari Gujarat. Pembelajaran kulturally responsive teaching. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran berbasis budaya. Jadi pembelajaran sejarah ini kita kaitkan dengan budaya-budaya lokal yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, nanti ada beberapa budaya yang ditampilkan. Silakan Anda melakukan analisisnya. Oke, ada yang tahu ini tradisi apa? Ya, tradisi Tabuy. Tradisi Tabuy ini merupakan tradisi yang berasal dari Yaman. Tradisi Tabuy ini merupakan salah satu tradisi yang berada di Padiaman, Sumatera Barat, yang diperuntukkan sebagai simbolis bagian peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain bin Ali. Ini merupakan erat kaitannya dengan perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Minangkabau sendiri. Di mana tradisi Tabuy ini menyatakan atau erat kaitannya dengan teori apa? Persia, yang menyatakan bahwa agama Islam itu masuk oleh orang-orang Persia. Jadi upacara Tabuy ini upacara memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, yang diadakan pada
Jadi, raja dari kerajaan Samudra Pasai ini melarikan diri ke suatu tempat di mana tempat tersebut 15 hari ke sana, jadi saking jauhnya. Nah, karena permukiman itu dirampas oleh Majapahit langsung membawa. Nah, salah satu tradisi yang berkembang dalam Kesultanan Samudra Pasai ini adalah Kurutana atau Betraut Aneh. Maksudnya di sini yaitu upacara daun hidung suku Aceh terhadap bayi yang baru lahir. Bayi dibawa keluar sebagai simbolis memperkenalkan lingkungan masyarakat kepada anak. Kalau di Minangkabau namanya apa? Makanya kita membahas mengenai kebudayaan Islam yang masih ada pada Dia nak buat satu. Itu pertanyaan. Nah, keterkaitan antara cerita Kurutana ini dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya masyarakat Islam khususnya Samudra Pasai dan Aceh. Jadi tradisi ini kan tradisi yang ada di Aceh. Nah, apa keterkaitan tradisi ini dengan perkembangan kesultanan yang ada itu? Bahwa kesultanannya tradisi ini telah ada zaman kesultanan. Nah, apa itu kaitannya nanti? Kemudian nomor 4. Nah, apakah Anda memahami budaya yang ada di kota Anda? Kalau memahami berarti sangat setuju, checklist juga di nomor 4. Kemudian ini, apakah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah dipahami? Mengapa demikian? Jelaskan aja alasannya secara singkat di tabel ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan bekerja secara bersama-sama. Seperti bekerja sendiri.
dengan media yang kemudian inspirasi dan siapkan jawaban proses isi lupa. Wana sugong jarang bayar payah. Ananda telah menyelesaikan LKPD yang berhubungan dengan kebudayaan atau cultural responsive teaching. Nah, gimana, siapa yang tahu apa kaitan antara pembelajaran sejarah dengan kebudayaan itu? Kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Dia saling keterkaitan, saling berkesinambungan. Makanya, di samping kita membahas sejarah, kita juga membahas tentang kebudayaan. Nah, selain tradisi-tradisi yang telah dijelaskan tadi, ada tradisi tabuy, ada tradisi turun tanah, ada juga tradisi dalam masyarakat itu tahlilan. Tahlilan itu merupakan tradisi dalam perkembangan agama Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Miss. Tidak ada? Bisa dapat kuis? Bisa, Miss. Kuis, silakan Ananda isi. Nanti Miss bagikan linknya di grup. Itu kuisnya berbentuk 10 pertanyaan objektif di Google Form. Ini tolong diisi dengan serius karena itu akan mempengaruhi hasil belajar Ananda. Dinilai. Di sana ada nilainya langsung. Usahakan mengisinya dengan teliti karena hanya bisa diisi 1 kali. Hanya bisa diisi 1 kali per siswa. Oke, Ananda, demikian